Apa kabar Coyote Pack? Hari ini mendung dan hujan di Ohio bagian tengah, yang tampaknya tidak ideal saat kamu mencari makhluk hidup, kecuali makhluk itu adalah cacing. Hari ini aku akan tunjukkan cara membangun peternakan cacing. Hal pertama yang dibutuhkan adalah cacing. Jadi ayo kita cari. Gak ada yang lebih baik daripada mencari cacing di tengah hujan. Lihat yang ini. Ini cacing yang bagus ini. Dapat. Oh yeah. Ini cacing yang bagus ini. Kesini kawan. Oh yeah. Weh. Mereka ini licin. Itu adalah cacing mondo di sana. Yeah. Oke, masuk ke wadah bersama mereka. Lihat itu. Oke, sekitar 50 cacing dalam setengah jam. Sudah saatnya untuk memulai membangun peternakan cacing kita. Oke, kita kembali lagi. Sudah saatnya untuk membangun peternakan cacing kita. Pertama, kita lihat cacingnya dulu. Kita pernah bahas cacing sebelumnya, dan semua cacing dikenal sebagai Annelida, cacing bersegmen. Percaya atau enggak, lintah dan cacing darah keduanya berkerabat dengan cacing tanah biasa. Tapi kami belum pernah menampilkan sesuatu yang umum seperti cacing tanah. Ini adalah spesies yang sangat mungkin kamu temukan di halaman belakang rumah kamu. Dan percaya atau enggak, cacing tanah merupakan hewan invasif di Amerika Serikat. Mereka awalnya berasal dari Eropa. Pada tahun 1800-an, para pemukim membawa mereka saat kami menjajah Amerika. Dan saat ini, tidak ada cara membasmi cacing. Tapi nggak apa-apa, karena mereka sebenarnya melakukan cukup banyak kebaikan bagi lingkungan, menganginkan tanah dan memperkaya kembali dengan nutrisi. Nah, ini adalah makhluk yang cukup sederhana. Mereka ini tidak punya mata, tapi mereka punya mulut di bagian depan. Dan di bagian belakang, mereka punya pantat. Dan dia barusan boker di tanganku. Jadi itu menjawab pertanyaan apakah cacing juga boker. Yap, mereka buang air besar. Dia boker lagi dan kena meja. Ini seperti kotoran tapi cair. Tapi struktur tubuh utama pada cacing terletak di sepertiga bagian atas tubuhnya. Dari otaknya, jantungnya, dan juga perutnya terdapat tepat di atas cincin yang menyerupai pelana ini, yang biasanya berwarna ungu atau persik. Itu disebut klitelum. Dan organ kecil yang ada di sini menghasilkan lendir yang kental dan lengket. Jadi ketika cacing ini bertelur, di sanalah telur-telur itu berasal. Nah, cacing punya perut yang sangat panjang dan saluran pencernaan yang lebar, dan juga dengan banyak perut di seluruh tubuhnya. Jadi di seluruh bagian ini, kamu melihat pencernaan yang sedang berlangsung. Dan ketika kamu mengangkat cacing ke arah cahaya, kamu bisa melihat semua kotoran dan tanaman yang membusuk yang tersaring melalui tubuhnya. Dan kemudian seperti yang tadi kita lihat bersama, dia mengeluarkan melalui anus yang berada di ujung ekornya. Nah, cacing bersegmen ini benar-benar keren. Dan ketika mereka terentang sepenuhnya, kamu benar-benar dapat merasakan parapodia kecilnya yang ada di sisi tubuh mereka. Kamu mungkin bertanya, gimana cacing bisa menembus lingkungan? Mereka menggali terowongan yang mereka buat. Mereka memakan jalan mereka melalui labirin bawah tanah. Dan parapodia kecil ini mencengkeram dinding tanah dan mendorong hewan itu untuk maju. Nah, kalau soal melukai cacing, kalian mungkin pikir, Coyote bisa pegang cacing kayak gitu nggak? Bisa dong. Mereka tidak punya kerangka seperti mamalia, reptil, atau burung. Faktanya mereka tidak punya sama sekali. Tidak punya rangka luar. Cacing ini benar-benar lembek. Namun mereka dapat terluka. Kalau kamu melukai cacing dimanapun di atas klitelum, kalau kamu melukai otaknya, jantungnya, atau perut utamanya, ya, cacing itu akan mati. Namun, jika cacing kehilangan hanya sebagian dari ujung bawahnya sini, pada akhirnya dia akan pulih. Namun hal yang keren tentang cacing adalah mereka memegang peran yang sangat positif bagi ekosistem dengan memecah semua materi tanaman tua yang membusuk yang kamu temukan di hutan. Percaya atau tidak, beberapa cacing bahkan memakan bangkai, yang merupakan hewan mati. Aku gak pernah kira cacing bisa begitu menarik. Kurasa pada titik ini kita mungkin siap untuk membangun peternakan cacing kita. Nah, dalam 30 menit, aku mengumpulkan kurasa mendekati 50 cacing. Banyak dari mereka berukuran besar, pasti cacing tanah.
Tapi membangun peternakan cacing tidak serumit seperti yang kamu bayangkan. Supaya lebih jelas, ada 2 jenis peternakan cacing yang sangat berbeda. Pertama adalah cacing untuk pengomposan. Itu bukan peternakan yang akan kita bangun hari ini. Hari ini kita akan membangun peternakan cacing yang sederhana, di mana kamu bisa mengagumi cacing-cacing ini dalam wadah kecil milik kamu sendiri. Nah, yang aku rekomendasikan adalah wadah yang sangat bening seperti ini. Kamu taruh di wadah yang bening seperti ini, lalu ditaruh di wadah yang gelap seperti ini. Akan membuat cacing lebih merasa nyaman. Dan kamu taruh cacingmu di dalam wadah seperti ini supaya tidak terkena cahaya langsung. Nah, sekarang untuk peternakannya. Pertama, kita butuh bahan bangunan. Kita punya kerikil, ranting pohon, daun kering, tanah cacing, dan tentu saja wadah plastik seperti ini. Hal pertama yang kamu lakukan adalah tambahkan sedikit lapisan kerikil ke dasar wadah dari peternakan kamu. Aku akan sebarkan seperti ini. Semakin halus kerikilnya, semakin baik. Dan alasan dari ini adalah drainase dasar. Saat cacing kamu makan dan saat kamu menyiram lingkungan mereka ini, kelembapan itu akan meresap ke bawah menuju dasar dari peternakan kamu ini. Itu juga membantu semua kotoran cacing, tai cacing, untuk bisa meresap ke bawah juga. Berikutnya yang kamu masukkan adalah sedikit tanah untuk cacing. Ingat guys, ini akan sedikit berantakan. Jadi kalau mau bikin ini, mendingan kalian bikin di luar saja. Dan kamu harus pastikan kalau kamu punya tanah. Ini jadi berantakan. Tanah yang sangat bagus dan juga rapuh. Tanah yang lebih gembur akan lebih mudah bagi cacing untuk bergerak. Selanjutnya yang kamu tambahkan adalah daun kering dan basah. Aku tadi keluar terus cari daun basah. Aku selalu bilang kalau semakin basah semakin bagus. Daun yang basah akan membantu pembusukan lebih cepat. Jangan cuma taruh seikat daun kering di sana, karena itu akan menyedot air dari cacing-cacing itu. Nah, sembari kamu menyusun lapisan-lapisan ini, kamu juga butuh yang namanya semprotan air. Semprotin air sedikit aja untuk membasahi setiap lapisan yang kamu pasang. Jangan bikin terlalu basah dan jangan juga terlalu kering. Oke, setelah daun tadi masuk ke dalam, selanjutnya kita tambahkan beberapa ranting pohon. Ranting seperti ini yang sudah mati, sebenarnya hanya akan menambahkan ruang bagi cacing untuk dapat bergerak di bawah tanah. Ini seperti arena bermain cacing, dan kamu bisa bebas menguburnya di sana seperti ini. Lalu setelah ini, kamu tambahin tanah lagi di atasnya. Ditaburkan seperti ini. Lalu kita tambahkan beberapa daun lagi. Dan akhirnya yang terakhir, wadah yang penuh dengan cacing. Kamu bisa mengambil satu persatu seperti ini, taruh di area dan sudut yang berbeda. Oke Mario, apa kamu ingin mengambil gambar dari cacing ini di permukaan? Tentu saja. Ini seperti kue yang menjijikkan dengan topping cacing. Nah, ini peliharaan yang perawatannya sangat mudah. Kamu cuma perlu semprotkan air minum kamu ke dalamnya beberapa kali seminggu. Nah, sebelum kamu benar-benar menutup ladang cacing kamu, karena kamu ingin menutupnya, kalau tidak mereka akan merangkak keluar. Kamu perlu mengebor atau membuat beberapa lubang di bagian atas tutupnya ini. Ini memungkinkan aliran oksigen, yang berarti cacing bisa bernafas juga. Dan begitulah, kamu sudah membuat peternakan cacing. Nah, ini bukan peliharaan yang ingin kamu pelihara selamanya. Kusarankan untuk melepaskan cacing kamu setelah beberapa minggu. Dan jika kamu tidak melepaskannya, setidaknya ganti aja tanahnya bro. Karena mereka akan makan semua nutrisi dari tanah tersebut. Dan yang keren tentang tanah itu adalah kamu kemudian dapat menggantinya dengan tanah di kebun kamu, atau menaruhnya di beberapa tanaman pot kamu. Dan tanah itu penuh dengan nutrisi dan mineral yang kaya, yang diciptakan cacing melalui kotorannya. Keren kan? Dan beginilah peternakan cacing. Nah, aku bisa merasa kalau kalian sedikit skeptis. Pasti komen, Kak Yori, emang kalau ternak cacing itu buat apa? Bro, cacing itu peliharaan bagus. Kamu bisa ajak nongkrong, kamu bisa ajak nonton konser, kamu bisa ajak nonton Netflix. Intinya, cacing peliharaan yang bagus. Aku Kak Yori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Kalian mau nonton anime? Oke, ide bagus.